يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء تضمنا فيه بواصل روح المحبة والوفاء يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, pagi hari ini dari depan gerbang Universitas Islam Madinah, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak, yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insyirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur."
Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati, kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kiatnya yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Rasulullah SAW, daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insya Allah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang
Tidak karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet, karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan, karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insya Allah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insya Allah kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. عنواننا لا للجفاء نمضي على قرآن ربي ونقتدي بالمصطفى بواحة